Baik, kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kajian matin kita ya, mata pelajaran Mustalahul Hadis ya. Ini merupakan nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan dan ya aktivitas-aktivitas kita yang lain gitu. Dan tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Nah, kita akan melanjutkan kajian kitab kita. Kajian kitab Mustalahul Hadis karangan Syekh Utsaimin rahimahullah. Kita masuk ke adabul alim wal muta'allim. Adabnya seorang berilmu, umumnya muallim ya, pengajarnya, dan juga si muta'allim, si murid gitu. Ini bagian terakhir dari kitab ini ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung kitabnya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat gitu. Dan insya Allah nanti setelah kitab ini ya, karena masih ada waktu dan pertemuan sisanya, maka kita akan melanjutkan ke kitab yang lain gitu. Kitab ini hanya kitab pengantar ya dari Mustalahul Hadis ya, masih banyak sekali kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang Mustalahul Hadis gitu. Nah, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Adabul alim wal muta'allim. Adabnya seorang alim dan seorang penuntut ilmu. Faidatul ilmi wa samaratuhu. Faidah ilmu dan buahnya, buah ilmu adalah al-amalu bima alima, mengamalkan apa yang dia ketahui gitu. Faman lam ya'mal bima alima kana ilmuhu wabalan gitu. Barang siapa yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka ilmunya itu wabalan, alaih, bencana baginya gitu. Ini ya, peringatan gitu ya bagi kita gitu, bahwa buah daripada ilmu yang kita pelajari ya tentu harus kita amalkan gitu. Di bagian-bagian akhir ini lebih banyak ke ibaratnya itu nasihat gitu ya, beda dengan bagian-bagian sebelumnya yang berbicara tentang teori gitu. Nah, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, maka ilmunya itu adalah bencana baginya gitu. Wa hujjatun alaihi yaumal qiyamah gitu, dan akan menjadi hujjah atasnya gitu. Hujjah yang akan menyerangnya gitu ya di hari kiamat kelak. Karena qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah bagimu, hujjah yang memperkuatmu, aw alaik, justru atau hujjah yang akan menyerangmu gitu. Hujjah bagimu atau hujjah atasmu gitu. Nah, begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu akan menjadi hujjah yang akan menolong kita, memperkuat timbangan kebaikan kita, nah, atau justru sebaliknya, menyerang kita gitu, memperkuat, memperberat timbangan keburukan kita gitu.
walikulli walikullin walikullin minal alim wal muta'allim adabun. Nah, bagi setiap alim dan juga muta'allim itu adab-adabnya. Nah, yang bagi murataha min dan seyogianya memperhatikan hal tersebut, memperhatikan adab-adab tersebut. Minha ma huwa mushtarikun bainahuma. Nah, di antara adab-adab tersebut ada yang ya berserikat atau sama-sama punya porsi, punya bagian antara si alim dan muta'allim. Jadi adab itu ya terikat dengan si alim dan juga si muta'allim. Wa minha ma huwa mukhtassun bi ahadihima. Tapi ada juga yang khusus untuk si alim dan juga khusus untuk si muta'allim. Nah, jadi ada 3 jenis adabnya. Adab yang antara alim dan muta'allim, kemudian adab alim dan juga adab muta'allim. Faminal adabil musytarikah. Nah, ini adab yang kelompok yang pertama, yaitu adab yang harus diperhatikan oleh si alim dan muta'allim. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya bukan hanya dalam ilmu mustalahul hadis, bukan hanya dalam ilmu, tapi dalam setiap amal kita. Kita harus mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Karena niat inilah yang mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan gitu. Bagaimana sabda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan gitu. Nah, bi ayyanwiya bi ta'allumihi wa ta'limihi at-taqarruba ila Allah. Jadi dengan mengikhlaskan niat kepada Allah itu ya bahwa dia berniat mengenai ta'allumnya, dia mempelajari ilmu wa ta'lim maupun mengajarkannya, itu niatnya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Ilmu yang kita pelajari ini kan kita niatkan bukan sekedar tahu gitu, tapi kita niatkan juga ya bagian dari amal kita gitu. Nah, sehingga ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan itu bagian dari taqarrub kita, upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bihifzi syari'atihi, dengan menjaga syariatnya. Salah satu pentingnya ilmu hadis itu kan, ilmu hadis itu menjaga keotentikan syariat Islam, menjaga keotentikan sumber Islam yang kedua, yaitu hadis gitu. Kita bisa tahu ibadah yang benar tentu dengan hadis yang sahih, yang tepat gitu ya. Kita bisa tahu adab atau akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdasarkan hadis-hadis yang sahih gitu. Kita bisa tahu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga tidak lepas dari pengetahuan tentang hadis yang sahih gitu. Seandainya kita tidak tahu mana hadis yang sahih, mana yang palsu, niscaya umat Islam akan kebingungan gitu menjalankan syariatnya. Tapi dengan adanya ilmu hadis yang menjaga kemurnian hadis-hadis Rasul, maka syariat Islam pun terjaga. Kemudian wa nasyriha, dan juga menyebarluaskan syariat Islam gitu. Kemudian warab'il jahli anhu wa 'anil ummah. Dan kemudian niatnya juga untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan dari diri kita, darinya itu maksudnya dari kita si penuntut ilmu, maupun juga dari umat secara umum. Nah, mudah-mudahan semakin banyak yang belajar ilmu, belajar hadis, ya semakin banyak umat yang tercerahkan mengenai hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman nawa, barang siapa yang berniat bita'allumihi al-ilm syar'i,
ketika dia mempelajari ilmu syar'i, syai'an minad dunya, nah dia berniat tatkala mempelajari ilmu syar'i, dia berniat justru untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Nah, faqad arada nafsahu lil uqubah, maka sungguh dia telah menawarkan dirinya untuk dihukum, untuk hukuman gitu ya, untuk dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada orang berniat tatkala mempelajari ilmu syar'i untuk meraih dunia, nah, maka dia telah menawarkan dirinya itu untuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fafil hadis 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasul mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang mempelajari ilmu, mimma yang bagi bihi wajh Allah, yang ilmu tersebut seharusnya bukan yang bagi, yabtaghi gitu. Mimma yabtaghi bihi wajh Allah, yang ilmu tersebut seharusnya dicari untuk mendapatkan ridha Allah gitu. La yata'allamahu, sedangkan dia tidak mempelajarinya illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali untuk meraih harta duniawi. Nah, jadi jika ada orang yang mempelajari ilmu, yang ilmu tersebut seharusnya digunakan untuk meraih ridha Allah gitu ya. Kemudian dia justru mempelajari itu untuk meraih harta duniawi. Apa kata Rasul? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka orang tersebut tidak akan mencium, tidak akan menemukan atau tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Ya, artinya kalau tidak sampai mencium bau surga itu ya tidak masuk surga kan gitu. Yakni maksud araf itu ya rih, ya rihaha, maksudnya bau surga. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Waruya, dan juga diriwayatkan dari beliau annahu qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyujari bihil ulama, agar dia bisa bersanding dengan ulama gitu. Auliyumari bihi sufaha, atau dia berdebat dengan orang-orang bodoh gitu. Auyusrifa bihi wujuhan nas ilaih, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Ini semuanya niatnya tidak ada yang bagus gitu ya. Ingin dipuji-puji sebagai ulama gitu, untuk berdebat dengan orang bodoh, untuk ya menjadi sorotan umat gitu. Nah, maka adkhalahallahun nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Rawahu rahimahullah. Itu yang pertama. Jadi hendaklah kita mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas kita dalam menuntut ilmu, ya terlebih lagi dalam amal-amal kita sehari-hari itu. Kita yakin saja bahwa sedikit dunia yang didapatkan dari ilmu itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang Allah siapkan bagi para penuntut ilmu yang ikhlas di jalannya. Kemudian al-amalu bima alima, selain mengikhlaskan niat, berikutnya tentu mengamalkan apa yang diketahui gitu. Faman amila bima alima warasahallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, nah maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum dia dapatkan gitu, atau belum yang dia ketahui. Bagian bentuk syukur kita dengan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, nah maka Allah akan menambahkan ilmu kita gitu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah akan menambahkan bagi mereka itu petunjuk,
wa atahum taqwahum, dan akan memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Wa man tarakal amal, dan barang siapa yang meninggalkan amal bima alima, dari apa yang dia ketahui gitu. Ausyaka ayyuslibahullahu ma'alima, maka dikhawatirkan Allah akan mengambil apa yang dia ketahui. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, nah khawatir ilmunya itu justru nanti akan hilang. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Karena mereka membatalkan janji-janji mereka, la'annahum, maka kami melaknat mereka. Waja'alna qulubahum, dan kami menjadikan hati-hati mereka qasiyatan, keras gitu. Yuharrifuna al-kalim, mereka merubah kalimat, merubah kalam Allah an mawadhihi, dari tempat-tempatnya. Wa nasu haddan mimma dzukkiru bih, dan mereka melupakan sebagian dari peringatan yang diperingatkan kepada mereka gitu. Ikhlas, niat karena Allah, mengamalkan apa yang diketahui. Kemudian yang ketiga, at-takhalluq bi akhlaqil fadilah, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang utama, yang mulia gitu. Ya minal waqar, ya tenang. Kemudian husni samti, rendah hati. Walayyinil janib, apa yang lainil janibnya? Lembut, sisi yang lembut gitu. Ya, intinya punya kelembutan lah. Wabadlil ma'ruf, dan mencurahkan kebaikan. Wahtimalil adza, dan menahan kesakitan, menahan penderitaan. Nah, jadi berakhlak dengan akhlak-akhlak mulia, ya semua yang bisa kita sebutkan gitu ya, jujur, rendah hati, tawadhu, dan seterusnya lah. Wa ghairi dzalik, dan selainnya min akhlaq allati yuhmadu 'alaiha syar'an au urfan salim. Ya, intinya dengan akhlak-akhlak yang dipuji oleh syara maupun oleh adat yang baik gitu, kebiasaan yang baik. Ya, ini sebenarnya kaitannya mungkin dengan pribadi kita gitu. Jika orang mengenal kita sebagai ahlul ilmi, orang yang punya pengetahuan yang dalam tentang agama, maka siap-siaplah orang akan memperhatikan perilaku kita gitu. Bahkan yang tidak berkaitan secara langsung dengan ilmu kita. Kita misalnya mempelajari ilmu hadis, orang tahu kita banyak hafal hadis, pelajari hadis. Maka ketika kita beraktivitas sehari-hari, misal ketika bekerja, bisa jadi orang akan bandingkan itu gitu. Itu uniknya. Disiplin misalnya. Oh, itu katanya pelajar agama. Katanya itu hafal banyak hadis, tapi kok tidak disiplin gitu. Tapi kok tidak semangat bekerjanya ya. Orang bisa mengaitkan hal-hal seperti itu. Maka siap-siap saja. Nah, mungkin ini nasihat yang bagus. Ya, takhalluk bi akhlaqil fadilah. Nah, kita dengan ilmu yang sudah didapatkan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dalam segala aktivitas kita gitu. Kemudian 4, ijtinabul akhlaqis safilah. Ini kebalikannya, meninggalkan akhlak-akhlak yang rendah gitu. Minal fahsyi wastab wal ada wal ghillah wal khifatil mazmum. Dari fahsyi, yang perbuatan-perbuatan keji, wastab mencela, wal ada menyakiti, ghillah ini berlaku keras, wal khifatil mazmumah, dan ringan terhadap perkara-perkara yang buruk. Fil mantiq wal hay'ah, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Wa ghairi dzalik, dan akhlak-akhlak buruk yang lain. Mimma yuzamu alaihi syar'an, yang akhlak tersebut itu dicela oleh syara gitu. Yang dicela secara syara. Au urfan salim, atau uruf yang salim. Ini ya kategori pertama, yaitu adab-adab musytarikah bainal alim wal muta'allim. Adab yang seharusnya diperhatikan oleh si alim maupun si muta'allim.
Kemudian berikutnya wa minal adabil mukhtassah bil muallim. Nah, ini adab yang khusus bagi si muallim, bagi si alim ataupun si muallim. Adab si penyampai ilmu gitu. Yang pertama, al-hirsu ala nashril ilmi. Bersemangat dalam menyebarluaskan ilmu. Bi jami'il wasail, dengan seluruh wasilah-wasilah dan media-medianya gitu. Wa ayyabzulahu, dan dia mencurahkannya liman talabahu, kepada orang yang menuntut ilmu gitu. Bitalaqatin, dengan wajah yang cerah ya. Maksudnya ramah gitu ya. Wansyirahis sadri, dan dada yang lapang. Mawtabiatan bi ni'matillahi alaihi, karena gembira akan nikmat Allah atasnya gitu. Jadi orang yang punya ilmu dia harus bersemangat gitu untuk menyebarluaskan dan ya bersemangat untuk membagi ilmu kepada orang yang menuntutnya dengan lapang dada, dengan keramahan, dengan lapang dada. Ya karena itu bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat yang Allah berikan gitu. Nah, bil ilmi wan nur wat taisir, dengan ilmu dan cahaya ini ungkapan majas gitu ya. Wat taisir man yarisu ilmahu anhu, dan memudahkan terhadap orang yang mewarisi ilmunya dari si muallim tadi. Wal yahzar kullal hadri, dan hendaklah istilahnya berhati-hati gitu ya. Berhati-hati min kitmanil ilmi, dari menyembunyikan ilmu. Fi halin yahtajun nasu fiha, padahal dalam keadaan itu manusia memerlukannya. Bila bayanihi, yang mereka itu perlu kepada penjelasan. Aw yas'alahu anhu mustarsyidan, atau manusia itu bertanya kepadanya untuk mencari petunjuk gitu. Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin alimahu. Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu yang dia mengetahuinya, summa katamahu, kemudian dia menutupinya, uljima, maka dia akan dikekang mungkin diikat gitu ya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bilijamin minan nar. Bilijamin min nar, maka akan dikekang dengan tali kekang yang terbuat dari api. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi rahimahumullah. Bersemangat dalam menyebarluaskan ilmu. Kemudian as-sabru ala adzal muta'allimi, sabar atas hal yang menyakitkan dari si murid. Ya namanya guru, muallim, punya banyak murid, tentu muridnya mungkin banyak macam-macamnya. Nah, maka hendaklah bisa bersabar. Wasu'i muamalatihim, dan juga buruknya muamalah mereka. Buruknya cara bergaul mereka kepada si guru. Lahu ya, pada beliau. Liyana la bidzalika ajras sabirin, agar si muallim mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Kemudian juga wa yu'awwiduhum ala sabri, dan juga mengajarkan murid-murid tersebut untuk bersabar, wahtimalil adza, dan juga menahan dari hal yang menyakitkan tadi. Minan nas, dari manusia. Nah, lakin ma'amula watihim bitawjih wal irsyad wat tanbih. Sekalian akan tetapi sekalian juga memberikan perhatian kepada mereka dengan taujih, arahan, irsyad, juga petunjuk, tanbih, perhatian, gitu, peringatan. Ya, intinya memberikan nasihat-nasihat, arahan kepada para muridnya, bihikmatin, dengan hikmah, ala ma asa'u bihi, yang mereka melakukan
perbuatan buruk, tidak baik dengannya. Li'alla, agar tidak tadhi'u hibatuhu. Li'alla tadhi'a haibatuhu. Agar tidak sia-sia kemuliaan menjadi muallim itu. Min nufusihim, dari jiwa-jiwa muridnya. Fayadhi'u majhuduhu fi ta'lim, dan maka hilanglah sia-sialah usaha atau kesungguhan si muallim dalam mengajarkan murid-muridnya. Jika tidak bersabar terhadap murid-muridnya, maka khawatir kemuliaan si muallim itu akan hilang. Kemudian ayyumassila amama talabah bima yanbaghi an yakuna alaihi min dinin wa khuluqin. Ayyumassila, memberikan contoh amama talabah, di hadapan para murid-muridnya, bima yanbaghi an yakuna alaihi, dengan apa yang seharusnya gitu. Seharusnya yang dilakukan. Min dinin, dalam perkara agama, maupun khuluq, dalam akhlak. Intinya si guru tentu harus menjadi contoh gitu, kepada para murid-muridnya. Fa innal muallim akbaru qudwatan. Karena sesungguhnya si muallim itu qudwah, ya, suri teladan yang paling besar gitu. Ditilmidhi, bagi muridnya. Wa huwal mir'atu allati yan'aqisu 'alaiha. Dan si guru itu tentu adalah mir'ah, cerminan yang melambangkan kepada murid-muridnya. Dinal muallim wa akhlaqahu. Ya, melambangkan agama si muallim dan juga akhlaknya. Dan akisu 'alaiha dinul muallim wa akhlaquhu, dan juga akhlaknya. Kemudian berikutnya ayas luka aqrabat turuqi fi ifsalil ilmi. Dia si muallim hendaklah itu menempuh jalan yang paling dekat atau metode-metode yang paling dekat untuk menyampaikan ilmu ila talamihi, kepada murid-muridnya. Wa mana ama yahulu duna dzalik, dan mencegah apa yang setelahnya itu memberatkan atau menghalangi hal tersebut gitu. Faya'tani bi bayanil ibarah wa idahil dilalah. Maka si muallim hendaknya itu memberi perhatian dalam menjelaskan ungkapan-ungkapan, kemudian memberi penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk, wa gharsil mahabbah, dan juga menumbuhkan kecintaan fi qulubihim, dalam hati murid-muridnya. Liyatamakkana min qiyadatihim, agar beliau si muallim itu apa istilahnya, kokoh gitu ya, dalam mengarahkan mereka, menguasai atau memimpin, mengarahkan murid-muridnya tadi. Wa isgha'ihim li kalamihi, dan membuat murid-muridnya itu mau mendengarkan perkataan si muallim, wa istijabatihim li tawjihi, dan penerimaan mereka terhadap arahan si muallim. Intinya menjadi guru ya tentu harus berusaha sebaik mungkin bagaimana muridnya bisa paham dengan cara apapun ya, sesuai syara gitu, dengan metode apapun. Nah, ini yang kelompok kedua, yaitu adab al-mukhtassah bil muallim. Terakhir, wa minal adab al-mukhtassah bil muta'allim. Ini adab-adab khusus bagi kita para penuntut ilmu. Yang pertama, bazlul juhdi fi idrakil ilmi. Menghabiskan kesungguhan, maksudnya ya sungguh-sungguh dalam mencapai ilmu.
mengerahkan segenap kesungguhan dalam mencapai ilmu. Fa innal ilma la yanalu bi rahatil jismi. Karena ilmu itu tidak bisa diraih dengan rahatil jismi, dengan jasad yang santai gitu, dengan bersantai-santai. Ini hal yang sering diulang oleh para ulama bahwa al ilmu la yunalu al ilmu la yunalu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan rahatil jismi, dengan santai gitu, dengan jiwa yang berleha-leha, dengan badan yang berleha-leha. Kalau kita mendengar atau membaca kesungguhan para ulama dalam menuntut ilmu, kita sangat terkagum-kagum gitu. Bagaimana mereka menghabiskan berjam-jam dalam membaca, menelaah, dan menuntut ilmu. Di suatu riwayat bahkan dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah itu beliau tidak membaringkan badan beliau di atas tempat tidur selama 2 tahun. Jadi saking semangatnya beliau menuntut ilmu, beliau sibuk dengan menuntut ilmu dengan kitab-kitab beliau. Nah, jadi beliau tidak berbaring gitu ketika ngantuk. Jadi beliau hanya bersandar selama 2 tahun. Gitu. Kalau ngantuk ya beliau tidak berbaring tadi. Tapi hanya sekedar bersandar. Gitu. Nah, begitulah kesungguhan para ulama gitu. Kemudian fayasluku jami'a turuqil musilah ilal ilmi, dan ya tadi mengerahkan segenap kemampuan itu ya dengan menjalani, menempuh seluruh metode-metode yang bisa dilakukan yang menyampaikan kepada ilmu. Wa fil hadis 'anil nabi annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk meraih ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan keterbatasan kita, dengan kesibukan kita sehari-hari, kita masih bisa berusaha untuk menuntut ilmu, ya meski lewat kajian online gitu ya. Tentu ini tidak cukup, kalau masih ada kesempatan harus ditambah dengan kajian-kajian yang lain. Tapi mudah-mudahan dengan yang kita lakukan salah satunya ini, ya ini juga merupakan upaya yang kita lakukan, yang mudah-mudahan Allah memudahkan kita, itu tariqan ilal jannah ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-bad'u bil aham fal aham. Mulai dari perkara yang penting terus yang terpenting gitu ya. Dari yang paling penting ke paling penting. Di tengah maraknya, gencarnya informasi di tengah-tengah kita banyak sekali disibukkan, ditawarkan dengan informasi-informasi ya, macam-macam gitu, baik yang berkaitan dengan ilmu ataupun tidak. Terus kemudian berkaitan dengan ilmu itu ada yang sebenarnya penting saat ini atau tidak penting saat ini. Contoh ketika kita belum belajar masalah fiqih taharah, kita sudah sibuk dengan fikih perbedaannya gitu. Perbedaan pendapat para ulama tentang hukum air ini, hukum air itu gitu. Padahal kita belum mempelajari satupun pendapat para ulama tentang air. Kita belum mempelajari satu pendapat yang kita pegang untuk kita amalkan. Belum apa-apa. Tapi kita sudah sibuk dengan fikih muqaranahnya. Akhirnya pusing sendiri gitu.
Padahal penuntut ilmu, pelajar pemula tidak dituntut untuk mengetahui perbedaan pendapat para ulama gitu. Apalagi sampai metode istinbat atau menggali hukum. Karena ya kita tidak tahu juga gitu. Bagaimana bisa membedakan pendapat yang kuat dan tidak kuat. Bahasa Arab tidak bisa misalnya. Kemudian bahasa Arab bisa tapi belum bisa usul fiqih ya. Sama saja. Tapi ya begitulah kan kita, karena informasi sangat terbuka lebar, itulah konsekuensinya gitu. Jadi para asatid yang sudah senior, para ulama yang sudah senior nulis dengan keilmuan yang mendalam. Nah, kita yang kada punya basic itu karena saking inginnya meraih ilmu, kita ikut-ikutan gitu. Kalau sekedar pengen tahu ya enggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan di situ, sementara kita belum punya dasar-dasar ilmunya, ya nanti akan enggak nyambung. Makanya para ulama biasanya menganjurkan kita memilih satu pendapat dulu. Misalnya satu mazhab dulu misalnya. Kalau dulu kan satu mazhab ya, kalau sekarang mungkin satu pendapat lah, lebih umum gitu. Satu pendapat karena ada yang tidak menggunakan mazhab misalnya. Tapi intinya kita berpegang dulu pada satu pendapat, itu yang diamalkan. Nah, jika itu sudah dipahami kokoh dalam hal tersebut, nah baru kita bisa ketikutan nimbrung dalam perkara mukaronahnya, perbandingan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Umumnya seperti itu, wallah. Nah, al-bad'u bil aham falaham, mulai dari yang paling penting, kemudian lanjutkan dari yang paling penting. Bima yahtaju ilaihi minal ilmi, dengan dalam hal yang dia perlukan dalam ilmu. Fi umuri dinihi wa dunya, dalam perkara-perkara agamanya maupun dunia. Fa inna dzalika minal hikmah, karena hal tersebut itu merupakan hikmah yang Allah berikan. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Gitu. Barang siapa yang Allah berikan barang siapa yang diberi hikmah, maka sungguh ia telah dikaruniai khairan katsir, kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru, dan tidak ada yang mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Gitu. Kemudian berikutnya tawadhu fi talabil ilmi. Tawadhu, rendah hati dalam menuntut ilmu. Bihaitsu la yastakbiru an tahsilil faidah min ayyi syakhsin kan. Sedemikian sehingga dia tidak sombong untuk mengambil faedah ilmu dari siapapun. Nah, ini jangan sampai kita sudah mengkotak-kotakan Ustadz ini, Ustadz itu. Oh, saya mau ngambilnya dengan ini saja. Saya tidak mau dengan yang ini. Alasannya apa? Dia beda pendapat dengan saya. Dia beda manhaj, beda madhab dengan saya. Tidak seperti itu. Karena selama masih dalam kalangan ahlus sunnah dan kita sebagai penuntut ilmu, maka ambil saja dari setiap asatid yang menebar ilmunya. Terus belajar, terus open mind, membuka diri, membuka pikiran. Ya. Insya Allah ya kita banyak pengetahuan gitu. Karena tawadhu' lil ilmi rif'atun wa dzul fi talabihi 'izzun. Karena sungguhnya tawadhu dalam ilmu itu rif'ah, kemuliaan. Dan dzul, merendahkan diri, kerendahan diri dalam menuntut ilmu itu 'izz, kemuliaan gitu. Ya kita tidak boleh merasa sombong. Karena ketika kita merasa sombong, tidak mau menuntut ilmu dari orang lain, ya kita akan terhalang dari ilmu. Tapi jika kita merendahkan diri, menuntut ilmu kepada siapa saja yang ilmunya bisa diambil, maka insya Allah itu sebuah keagungan, kemuliaan gitu. Wa kam min syakhsin aqallu minka fil ilmi min haitsu jumlah. Betapa banyak orang yang lebih sedikit dari sisi ilmu, atau lebih sedikit ilmunya dari sisi jumlah gitu.
Wa indahu ilmun, tapi dia memiliki ilmu fi mas'alatin, dalam suatu masalah laisa indaka minha ilmun. Yang masalah tersebut kamu tidak memiliki pengetahuan, gitu, tidak punya ilmu. Dari sisi jumlah, oke, kita mungkin banyak ilmu, punya banyak pengetahuan. Tapi bisa jadi ada satu masalah yang sebenarnya kita tidak mengetahui hal tersebut gitu. Tapi orang itu punya pengetahuan tentang hal itu. Nah, maka sekali lagi buka pikiran, open mind, belajar kepada siapa saja gitu. Kemudian taukiril muallim wa ihtiramihi, dan memuliakan ya, yang sama. Taukir, ihtiram, intinya sama, memuliakan, menghormati, memuliakan muallim, si guru gitu. Bima yaliku bihi, dengan sesuai dengan si muallim. Fa innal muallim an-nasih gitu. Karena sesungguhnya muallim yang nasih itu bimanzilatil ab, seperti ayah, yaghzin nafsa wal qalbi, yaghzin nafsa wal qalba bil ilmi wal iman. Seperti ayah yang memberikan makanan kepada jiwa dan hati dengan ilmu dan keimanan. Famin haqqihi, di antara hak si muallim itu adalah ayyuqirahu muta'allim. Maka di antara hak si muallim itu adalah si muta'allim, si murid itu memuliakannya, menghormatinya. Wa yahtarimuhu, dan memuliakannya. Bima yaliku, dengan keadaan yang sesuai. Min ghairi guluwin, tanpa hulu, tanpa berlebih-lebihan, wala taksir, tapi juga tidak meremehkan. Ditempatkan sesuai dengan porsinya. Hulu bagaimana? Hulu itu mati-matian membela si guru gitu. Benarkah salah ya. Nah, ini hulu. Seakan-akan gurunya itu nabi yang tidak pernah salah. Mustahil gitu. Bahkan ulama-ulama besar, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah, itu murid-muridnya berbeda pendapat dengan gurunya gitu. Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad Al-Hasan Asy-Syaibani itu berbeda pendapat kadang-kadang dengan gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat kadang-kadang dengan gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah jami'an. Jadi tanpa gulu, tapi juga tanpa taksir. Ini jangan karena gurunya ya pengetahuannya masih sedikit, ya lalu diremehkan gitu. Jangan juga. Intinya setiap orang yang mengajarkan ilmu kepada kita, kita hormati gitu. Wa yas'aluhu su'alal apa ini? Mustalhim. Bertanya dengan pertanyaan yang misalnya ini tidak yang benar-benar bertanya gitu. Al-mustarsyid, yang memang minta petunjuk. La soal al-mutahaddi, bukan pertanyaan untuk menguji, awal mustakbir, atau pertanyaan untuk menunjukkan kesombongan gitu ya. Nah, jadi kalau bertanya bukan ingin menguji ini gurunya benar tahu atau tidak gitu, bukan. Tapi karena memang karena si murid memang tidak tahu gitu jawabannya. Kemudian wal yatahammal min ma'allimihi ma qad yahsulu min jafai wa qidah wa intihar. Hendaklah si murid itu bersabar dari perlakuan gurunya. Intinya itu, dari kelakuan gurunya, karena kadang-kadang gurunya itu bisa keras, bisa kasar, bisa intinya sama sih, zapa, wilgah, intihar nih keras, kasar. Li'annahu rubbama yakunu muta'assiran bi asbabin kharijiyah, karena kadang-kadang gurunya bisa jadi terpengaruh dengan dengan sebab-sebab faktor-faktor eksternal gitu. Maksudnya bukan berkaitan dengan si murid, tapi bisa jadi ada perkara di luar yang mempengaruhi si guru. Ya, perkara keluarga, keuangan, pekerjaan gitu. Namanya juga manusia kan, jadi bisa jadi terpengaruh oleh keadaan tersebut sehingga si guru bersikap keras, kasar gitu. Nah, yang kelakuan atau sifat tersebut itu
fala yatahammalu minal muta'allim ma yatahammaluhu minhu fi hal as-safa was sukun. Yang apa? Yang dia tidak akan menunjukkannya kepada si murid ketika keadaannya itu sofa wasukun, ketika jernih dan tenang. Ya, si muallimnya tuh asalnya tuh baik, lembut gitu. Nah, dalam keadaan jernih, tenang, seperti itu. Nah, kadang-kadang ketika terpengaruh oleh faktor-faktor luar, ya kehidupan yang lain, akhirnya kadang-kadang keluar sifat keras, kasar gitu. Nah, hendaklah si murid itu bersabar gitu. Maksudnya itulah. Al-hirsu 'alal mudzakarah wad-dhabt wal hifdzi ma ta'allamahu fi sadri. Bersungguh-sungguh dalam mudzakarah, diskusi, dapat istilahnya menjaga, meneliti sama menjaga ma ta'allamahu, apa yang telah dia pelajari di dalam dadanya atau dalam kitabnya. Fa innal insan urdatun lil nisyan, karena manusia itu tempatnya lupa gitu. Fa idza lam yahris ala dzalik, yang jika dia tidak bersungguh-sungguh dalam hal itu, nasia ma ta'allamahu, maka dia akan lupa apa yang dia pelajari. Wa dha'a minhu, maka akan sia-sia darinya. Waqad qil, maka dikatakan, ada yang mengatakan al-ilmu saydun, ilmu itu buruan. Wal kitabatu qaiduhu, maka tulisan itu pengikatnya. Qayyid saydaka, ikatlah buruanmu bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Faminal hamaqah, nah termasuk kebodohan adalah antusayyida ghazalah, kau berburu kijang, wa tatrukahu bainal khalaiq taliqah, dan engkau meninggalkannya di antara ikatan-ikatan yang longgar gitu. Nah, ini ungkapan mengenai kesungguhan dalam menjaga ilmu. Ibarat buruan, maka ikat dengan kuat. Jangan sampai kita memburu kijang, tapi kita tidak ikat, akhirnya dia akan terlepas kembali. Kemudian waliyatani bihifzi kutubihi minabdi'a, hendaklah bersungguh-sungguh memberi perhatian dalam menjaga kitab-kitabnya dari kesia-siaan. Wasyanatihi minal afat, dan menjaganya dari kerusakan. Fa innahu dhuhruhu fi hayatihi, karena kitab-kitab tersebut itu adalah simpanannya dalam hidupnya. Wa marji'uhu 'inda hajatih, dan rujukan ketika perlu. Wallahu ta'ala a'lam.